NIM F1 F1 2004. Halo, perkenalkan nama saya Rati Mandari dengan NIM F1 F1 20006. Perkenalkan nama saya Wahyu Amarta, di sini ketuanya dengan NIM F1 F1 Halo, aku Dian Jayari dengan NIM F1 F1 260. Halo, saya Vito Gusrian dengan NIM F1 F1 266. Halo, kenalin aku Atsai Maulia dengan NIM F1 F1 219. Halo guys, perkenalkan nama saya Dianita Nurfahidja dengan NIM F1 F1 20046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode presipitasi. Metode presipitasi atau pengendapan merupakan salah satu metode pengolahan limbah yang banyak digunakan untuk memisahkan logam berat dari limbah cair. Dalam metode presipitasi kimia, dilakukan penambahan sejumlah zat kimia tertentu untuk mengubah senyawa yang mudah larut ke bentuk padatan yang tidak mudah larut. Pengukuran presipitasi. Di dalam pengukuran presipitasi digunakan yang namanya alat penakar curah hujan. Alat ini terdiri dari dua macam, yakni alat penakar hujan tidak otomatis dan alat penakar hujan otomatis. Yang pertama, alat penakar hujan tidak otomatis, yakni alat penakar berupa ember atau kontainer dengan diameter tertentu yang dibuat dalam bentuk bulat memanjang ke arah vertikal. Dimensi diameter dan ketinggian disarankan berkisar antara 15 sampai dengan 30 cm dan 50 sampai dengan 75 cm. Cara kerja alat ini adalah dengan melihat air hujan yang tertampung dalam tempat menampung air. Dan selanjutnya diukur volumenya setiap interval waktu tertentu atau setiap satu kejadian hujan. Kelemahan alat ini hanya diperoleh data jumlah curah hujan selama periode waktu tertentu. Alat penakar hujan otomatis, yakni alat penakar yang mekanismenya pencatatan besarnya curah hujan bersifat otomatis atau mencatat sendiri. Ada dua jenis alat penakar hujan otomatis, yaitu wake bucket rainfall, terdiri dari corong penangkar air hujan yang ditempatkan di atas ember penampung air, yang terletak di antara timbangan dengan pencatat otomatis yang dihubungkan ke permukaan kertas grafik yang tergulung pada kaleng silinder. Cara kerjanya dengan cara setiap ada penambahan air hujan dari corong penangkap air ke dalam ember, maka timbangan akan bergerak turun dan alat pencatat akan bergerak mencatat volume air hujan pada kertas grafik. Kelemahannya adalah dalam periode tertentu. Cara pembuatan suspensi dengan metode presipitasi. Yang pertama, larutkanlah terlebih dahulu bahan aktifnya yaitu kamfora. Untuk mendapatkan suspensi yang stabil dan cepat larut, maka ukuran partikel sangat berpengaruh. Nah, jadi kita akan mengecilkan ukuran partikelnya terlebih dahulu. Lalu tambahkan etanol 3 mili. Dengan menambahkan etanol 3 mili tadi, maka kamforanya akan ikut larut bersama etanol. Nah, setelah itu kita akan menambahkan bahan aktif yang kedua, yaitu sulfur precipitatum. Nah, diaduk sampai halus dan homogen. Lalu, kita akan menambahkan larutan suspending. Solusio zat pengembusinya yaitu air atau aquades. Kamfor yang larut dalam etanol tadi, bila bertemu dengan air, maka kamfornya akan mengendap kembali. Nah, endapan itulah yang akan kita suspensikan dengan CMC. Nah, itulah yang dinamakan dengan metode presipitasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari metode presipitasi dalam pembuatan suspensi. Proses presipitasi adalah teknik yang sangat cocok untuk mempersiapkan partikel obat suspensi. Prinsip dasarnya adalah obat dilarutkan ke dalam pelarut, lalu larutan pelarut kemudian dicampur dengan antisolvent atau obat tidak larut. Selanjutnya, obat mengendap sebagai akibat dari perubahan lewat jenuh yang disebabkan oleh pencampuran larutan dan antisolvent. Kunci dalam pembuatan suspensi dengan metode presipitasi ini adalah
menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan partikel yang sangat cepat dan sedikit atau tidak ada pertumbuhan partikel. Teknik ini menyajikan beberapa kelebihannya karena metodenya langsung, cepat, dan mudah untuk dilakukan. Nah, selain itu, penggunaan metode presipitasi dapat berpengaruh pada karakter fisik dan rasio kekurahan suspensi. Pada metode presipitasi, dengan adanya teknik pembasahan serbuk, maka didapatkan inti partikel yang lebih halus sehingga dapat memperlambat rasio kekeruhan. Sedangkan dari kekurangan metode presipitasi ini ialah terkait dengan pembatasan teknologi yang mana obat harus cukup larut dalam pelarut. Beberapa obat baru sebagian besar tidak memiliki kelarutan yang cukup dalam air atau bahkan dalam pelarut organik. Pelarut organik khas yang biasa digunakan ialah dimetil sulfoksida atau aseton. Namun, penggunaannya tidak sepenuhnya direkomendasi karena beberapa alasan seperti toksisitas pelarut, pembatasan kandungan residu yang sangat rendah dalam padatan yang diendapkan dan aspek lingkungan seperti pemisahan pelarut atau anti-softland dan daur ulang pelarut. Setelah itu kemudian ditambahkan larutan CaOH. Ketika menambahkan larutan, ada baiknya kita menuangkannya sedikit demi sedikit. Dan setelah semua dimasukkan, kemudian ditambahkan dari sisa air tadi. Dan syaratnya adalah mudah menyebar. Setelah semuanya telah selesai, kita masukkan ke kemasan yang telah disediakan. Dan tidak lupa kebersihan selalu diperhatikan. Setelah dimasukkan ke botol, kemudian kita bilas menggunakan sisa air tadi dan dimasukkan kembali. Dan yang terakhir, kita masukkan oleum rose sebagai pewangi, hanya 1 tetes. Setelah itu kita kocok dulu sebelum diberi etiket. Kenapa dikocok dahulu? Karena tadi ada oleum rose yang ditambahkan supaya minyaknya tercampur. Dan jadilah suspensi yang menggunakan metode presipitasi.